Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum hudatul ummah, amma ba'd. La hawla wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati Kasubag, Kasih, dan penyelenggara Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yang kami hormati pula Bapak Rohmat Agung Suprayogi selaku pemateri pada hari ini. Tak lupa kepada jajaran pegawai Kementerian Agama Surakarta yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tiada henti-hentinya telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat untuk bisa melaksanakan kegiatan rutin kajian kapas bersih Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta, yaitu kajian puasa bersihkan hati. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa kita nantikan syafaatnya min hada ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka kajian pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya Mau'izatul Hasanah yang hari ini bertemakan hikmah di balik anjuran makan sahur, yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Rohmat Agung Suprayogi SAG. Kepadanya kami persilakan. Amat Agung Tiagen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar al-azizil ghafar mukawwiril laili 'alan nahar wa sakhkhara syamsa wal qamar wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mukhtar wa ala alihi wa ashabil akhyar idata tassis suhbi wal amtar wa idata awraqi wal asjar. Salatan wa salaman mubarakatan tulan nahari wal ashar. Sesuai tema yang diberikan panitia, alhamdulillah saya tutup dengan tulan nahari wal ashar. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Surakarta yang kami hormati, Bapak Kasubag, Bapak Kasih, Bapak penyelenggara yang kami hormati, rekan-rekan genap pegawai Kementerian Agama Kota Surakarta yang kami hormati, puji dan syukur mari kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat, kemurahan, anugerahnya pada pagi hari ini kita masih dapat menjalankan berbagai aktivitas, terutamanya kewajiban menjalankan puasa dan melaksanakan tugas sebagai ASN Kementerian Agama. Semoga semuanya tercatat sebagai amal soleh dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan bukan mau'idhah hasanah ya. Kalau saya itu biasanya bukan mau'idhah hasanah tapi mau'idhah hasanah. Kalau mau'idhah hasanah biasanya agak bisa. Kalau mau'idhah hasanah ya, kalau mau'idhah yang hasanah, kalau suudon yang baik ya.
Insya Allah bagus. Biasakan suudon yang baik. Atau kalau maitu ya maitu yang hasanah. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, puasa kita sudah hampir setengah bulan. Sepertiga sudah terlewati dengan baik, aman, terkendali. Nah, maaf Pak Pardi, sementara nanti sebagian yang saya aturkan di sini sama dengan yang tadi malam. Wah, tadi malam itu saya ceramah ada Pak Pardi, waduh. Padahal ini mau saya sampaikan besok juga, dan besok ada Pak Pardi juga, saya gitu. Biasanya kalau saya di tempat Pak Pardi itu Pak Pardi nggak ada loh. Tadi malam ya ada. Wah, nasibnya mau balik ulung ya begini. Ulung iso maksudnya. Jadi puasa memang ibadah yang luar biasa. Nah, luar biasa ibadah kok 12 jam. Ya kita kalau sholat itu kan ya lama-lamanya berapa sih? Ya 5 menit itu sudah cukup lama ya. Biasa. Ya, ngaji juga begitu. Ngaji itu ya kecuali yang para hafid itu yang betah ngaji ya. Kalau orang pada umumnya ngaji itu kan hanya beberapa menit. Tapi puasa ini memang ibadah yang luar biasa, ibadah dilakukan selama 12 jam. Maka masuk akal lah kalau ibadah puasa ini menjadi ibadah puasa yang istimewa, tidak hanya di mata manusia, tapi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pahalanya katanya tidak tanpa hitungan. Kalau yang lain itu ada teori, ada rumusnya, dilipat gandakan 10, 100 sampai 700. Kalau puasa katanya tidak. Dan ini sejalan dengan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ulama mengatakan katanya, ini cuma katanya, karena saya harus matur begitu karena saya matur di hadapan para mubaligat ini. Ya, saya hanya mengutip referensi ya, katanya kita aja ya. Katanya puasa itu adalah sabar. Katanya sabar itu ya puasa. Wasta'inu bisabri washolah itu kita disuruh minta tolong kepada Allah melalui sabar dan sholat. Nah, katanya sabar yang di situ itu adalah puasa. Maka ketika puasa dijanjikan dengan pahala yang tidak terhitung, nah, dalam hadis qudsiynya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu katanya tidak terhitung, maka ternyata ini juga sejalan dengan firman-Nya Allah di salah satu ayat, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahwa hanyalah para penyabar, hanyalah para orang-orang yang berpuasa yang pahalanya dicukupkan, diberikan tanpa hitungan. Bapak Ibu hadirin kegiatan upas kapas pagi yang kami hormati, memasuki tema pada pagi hari ini, orang itu ya, kalau kita ibu-ibu terutama ini komando makan sahur itu kan ibu-ibu, bapak-bapak ini biasanya hanya pelaksana dan peran pembantu aja, dikit-dikit ngambilkan apa gitu, mungkin patut. Ini kalau peristiwa yang mungkin sudah pernah kita alami semuanya, kebiaran, kebiaran ya. Kebiaran itu bangunnya sahur, delalah saumah kompak, telat, kesiangan. Bangun-bangun sudah imsak atau bahkan sudah subuh. Ya kalau itu bangunnya jam 12 siang. Ya, makanya saya kebiaran ya. Kebiaran itu bacot fajar, sudah bacot imsak atau sudah subuh ya. Jadi tidur itu belas ora ngilir delalah. Yang biasa bangun malam tahajud ya tidak bangun malam tahajud, bangun-bangun wis qomat subuh. Allah Akbar. Ya mungkin banyak yang alami itu. Apa yang terlintas ketika itu terjadi di bulan puasa dan kita kebiaran seperti itu? Sedih, gelo tidak tahajud apa gelo tidak sahur ya? Gelo tidak sahur. Kira-kira secara umum begitu. Kalau orang-orang umum gelone gelo ora sahur. Nah, padahal gelo tahajud itu enggak terlintas sama sekali ya.
Gelone ora sahur. Itulah salah satu keistimewaan sahur gitu. Kita kehilangan sekali saja sedihnya minta ampun. Ya Allah, sampai hilangnya itu nanti kalau sudah asar ke atas itu baru hilang kesedihan tidak sahur itu. Jadi sepanjang hari itu masih ingat aja. Ya Allah, kok ya tangi, kok ya tangi. Ya. Ya, pengalaman pribadi sekaligus curhat ini. Tapi saya punya pengalaman menarik kebetulan dengan Pak Tain tentang sahur. Waktu kami masih kecil masih SD kelas berapa gitu. Ya, masih. Oh ya, sekarang tua nggak kecil tapi tua. Saya nggak jadi cerita nek gitu. Kalau dulu saya nggak cerita aja. Ini kayaknya masalah masih tentang sahur masalahnya. Ini gini, ini pendidikan karakter yang sudah nggak tahu Pak Tain itu kok sekecil itu sudah menggembleng saya tentang karakter. Ya waktu itu kita masih sama-sama kelas berapa ya, Pak? Kalau saya kelas 4 apa kelas 5, mungkin Pak Tain kelas 1 atau kelas 2 MTS. Waktu itu kita janjian mau puasa sunnah apa gitu, Muharram atau besar gitu, kemudian dilalah itu tadi semuanya kebiaran nggak sahur. Ya terus saya ditanya sama Pak Tain, "Piye sudah poso apa orang?" Saya bilang, "Ora lara sahur saya gitu." Jadi dari kecil itu saya memang mengidolakan sahur kalau puasa. Jadi kalau sudah tua pun kalau tidak sahur itu gelo, karena saya tahu itu sunnah itu. Kalau itu sunnah masalahnya. Lah ya kalau itu terlewat kan kesempatan dapat pahalanya kan hilang. Ya saya ditanya, "Piye sida poso apa ora?" Ora sahur. Pak Tain itu statementnya sangat majleb. Rasa trio katanya gitu. Iya kata-kata itu yang sudah berapa puluh tahun itu masih terngiang di saya. Jadi intinya menanamkan mental karakter, sahur memang sunnah, memang penting, baik, sangat baik. Ini jangan jadi alasan kemudian karo kalah harus sego piring. Sahur kita kan paling ya hanya sepiring, kalah dengan sego piring kemudian ibadah yang direncanakan, dicita-citakan, ibadah yang sangat mulia puasa itu akhirnya tidak jadi dilaksanakan. Ini intermezzo saja nggih. Bapak Ibu semuanya, hadirin hadirat yang kami hormati. Jadi sahur memang ibadah yang tidak sekedar masalah makan, tetapi ya ibadah panjenengan semuanya saya pikir sudah tahu hikmah dasar dari anjuran agar kita melaksanakan sahur itu. Yang pertama, ya itu mengingatkan kita semuanya ya, dalil yang sering dibaca, disampaikan tentang sahur itu, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makanlah sahur karena sesungguhnya dalam sahur itu ada keberkahan. Ya, berkah ini kata Ustadz Zainal dan Ustadz yang lain ini berkembang dan bertambahnya kebaikan. Nah, coba kita lihat dalam sahur itu berkahnya apa, ya kita utak-atik gatuk dan ngoncai saja bahwa ternyata memang sahur itu barokahnya luar biasa. Orang yang nggak biasa bangun malam itu dengan adanya anjuran sahur menjadi bangun malam. Ini satu keberkahan yang luar biasa. Padahal waktu sahur itu ya kita semuanya tahu waktu yang istimewa, waktu malam itu, di malam sepertiga akhir itu malam yang istimewa. Jadi keberkahan yang pertama kalau sahur itu Kanjeng Nabi katakan sebagai aktivitas yang penuh dengan berkah, maka bangun malam ya, kalau dibangunkan untuk tahajud mungkin susah, tapi kalau dibangunkan untuk makan ini ya tidak begitu susah. Ini ternyata ya tentunya barokah. Nah, barokahnya di mana? Barokahnya di mana? Saya atau siapapun yang tidak biasa ibadah malam itu menjadi punya kesempatan untuk melakukan ibadah malam. Raketang rong rakaat, raketang 10 ayat, raketang tasbih 10 atau 20 kali, ini keberkahan yang luar biasa dari sahur itu. Keberkahan lainnya kita juga punya kesempatan melaksanakan sholat subuh tepat waktu dan berjamaah. Ya, berjamaah. Ini juga panjenengan semua juga sudah sami pirsa betapa keutamaan sholat subuh
yang dilakukan berjamaah di masjid itu juga luar biasa. Ini gara-gara ada anjuran, ada aktivitas yang namanya makan, tetapi kemudian ya diberi status hukum sebagai ibadah yang sunnah. Ternyata berkahnya juga luar biasa. Ya, jadi memberi kesempatan kita untuk beribadah malam, beribadah sholat subuh dengan berjamaah. Yang berikutnya, sahur itu ternyata juga bagian dari karakter syariat ini, karakter agama Islam dan karakter syariat ini sebagai agama yang penuh dengan kasih sayang. Ya, di mana ada syariat, di situ pasti ada kasih sayang, karena ya disertai dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan kepada umatnya. Sahur itu menurut saya tidak hanya memberi bekal secara fisik, ya, tapi juga secara psikis. Ya. Sebenarnya orang sahur itu kalau sahur meskipun sahurnya itu sudah menjelang imsak, itu pagi itu ya terasa lapar juga. Misalnya jam segini itu, misalnya ada yang nawani sarapan gitu ya masuk. Nah, itu. Jadi, tapi ternyata sahur itu tidak hanya memberi bekal fisik ya bagi umumnya orang yang memang itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjalani puasa ini dengan energi yang lumayan ya. Kalau energi penuh juga pasti juga tidak, tetapi punya bekal energi sehingga setidaknya aktivitas pagi sampai siang itu masih bisa secara normal dilaksanakan. Tetapi dengan sahur itu juga ternyata menurut saya ini memberi bekal psikis bahwa dengan sahur ini ya mau tidak mau puasa ini harus kita jalani dengan kuat gitu. Wong wis sahur padahal nek secara fisik dirasake meskipun sahur jam 8 itu ya lapar lagi. Nah, jadi dorongannya kasih sayang yang Allah berikan tidak hanya secara fisik agar stamina energi kita cukup untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas di pagi dan siang bulan Ramadan, tetapi juga memberikan bekal psikis bahwa dengan sahur mental kita sudah dipersiapkan dan ditata bahwa hari ini tidak ada acara makan-makan, tidak ada acara minum, tetapi aktivitas tetap harus dilaksanakan. Itu berkah berikutnya menurut saya. Berkah yang lain apalagi yang jelas ini ada juga salah satu la yuhasabu alaihal abdu aklatus sahur wa ma aftara alaihi wa aklas wal akal ma'al ikhwan. Ternyata keistimewaan sahur itu juga masih ada lagi, yaitu bahwa setiap yang masuk ke dalam tubuh kita, setiap yang kita konsumsi itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Tetapi ada 3 barang yang kita konsumsi, yang kita masukkan ke tubuh kita tetapi bebas dari hisabnya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah makanan yang kita gunakan untuk sahur, makanan yang kita konsumsi ketika berbuka puasa, dan makanan yang kita konsumsi bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Jadi 3 ini bukan berarti kemudian kalau gitu kita makan sak-sae, tentu tidak ya. Ya mumpung kena kesempatan seumben tadi hisab, ya udah kita sahur sak-sae, bukone sak-sae. Ya nek maam dengan teman kemudian ya sak-sae ya. Bukan begitu ya. Tapi baik atau buruk dulu besok itu semuanya akan dihisab. Baik atau buruk semuanya akan dihisab. Tapi kebaikan, kehalalan, keutamaan yang kita gunakan, yang kita konsumsi ketika bersahur, ketika berbuka, dan ketika kita nikmati bersama dengan yang lain, ini mendapatkan barokah dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga 3-tiganya tidak dihisab pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini yang terakhir versi saya, yang keempat, sahur itu juga keistimewaan bagi syariat agama Islam ini dibandingkan dengan syariat-syariat agama terdahulu. Sebagaimana kita semuanya tahu, ya, ibadah yang kita jalankan itu juga mungkin hampir semuanya juga dijalankan oleh umat-umat terdahulu. Ya, nabi-nabi juga diperintahkan sholat, diperintahkan zakat, diperintahkan puasa.
Dan setiap syariat, setiap nabi, setiap umat syariat yang diberikan kepada nabi atau umat itu ada beda-bedanya, termasuk dalam puasa ini perbedaan puasa kita dengan puasanya ahlul kitab, puasanya Yahudi dan Nasrani adalah dalam hal aktivitas sahur. Mereka diperintahkan puasa tanpa diberi anjuran untuk sahur, kita diperintahkan puasa ditambah bonus ibadah namanya ibadah sahur. Maka fasluma baina siyamina wa siyami ahlil kitab aklatus sahur. Nanti Kanjeng Nabi begitu, bahwa perbedaan puasa kita dengan puasa ahli kitab adalah makan sahur. Ya, para hadirin hadirat, para peserta kajian yang kami hormati, saya pikir itu beberapa poin yang memberi informasi kepada kita tentang perintah agar kita melaksanakan sahur dan perintah agar kita tidak meninggalkan sahur, disertai dengan informasi barokah. Setidaknya ada beberapa poin tersebut di atas, ya. Tidak hanya perintah sahur, Nabi itu juga ngendika jangan tinggalkan sahur, tahassaharu, bersahurlah dan jangan tinggalkan sahur meskipun dengan seteguk air atau apa. Jadi betul-betul sahur ini anjuran yang luar biasa, ya. Hikmahnya, barokahnya luar biasa. Jangan karena merasa gagah rasa kemudian aku ora sahur apa-apa, aku ya kuat. Ini bukan soal kuat dan tidak. Ya, ini ibadah yang di situ ada hikmah dan keberkahan yang luar biasa. Kadang kalau orang ya mungkin yang masih rasa-rasa banget, yang masih muda-muda itu ya, kadang sahur karo turu pilih nanti, kadang-kadang pilih turu. Aku turu wae. Kalau kepepetnya ya gur minum air terus tidur lagi, ya, karena ya karena ngantuknya luar biasa itu. Tapi bukan soal kuat dan tidak, ya. Jadi kalau kita ditanya orang yang puasanya teges, ngertos sih, perso ya, teges ya, kuat, dia tidak sahur, padahal tidak sahur. Dengan orang yang puasanya tidak begitu teges, tapi dia sahur, itu hebat mana? Ya, uangnya ora sahur, posone teges, luar biasa, aktivitas sama sekali tidak berbeda. Ya, angkat junjung, mikir berat, mikir ringan, teges, padahal tidak sahur. Sementara ada orang yang puasanya rodok lentrak-lentruk, tapi dia sahur, ini bagus mana? Hebat mana? Ya, sepakat ya, masih tetap hebat yang sahur ya. Ya, hidup sahur gitu. Pokoknya memadang ya. Sahur maksudnya ya. Ya, itu. Kita jangan terjebak sama itu roso-roso ya gitu. Tetap bagusan yang sahur ya. Maka anak-anak, putra-putra panjenengan yang teges-teges itu yang masih, karena masih muda-muda, itu tetap dianjurkan sahur, karena sahur ini tidak sekedar makan tapi itu adalah ibadah dan berkahnya luar biasa. Kemudian mengenai waktu ashar, ya waktu ashar, waktu sahur, ya waktu sahur itu ternyata ada keterkaitan Bapak Ibu semuanya. Ya, kalau kita memasuki akhir Ramadan kemudian sudah bahas halal bihalal, itu biasanya kan pakai ayat itu ya, wasar yang ila magfiratin mirabbikum bacana sampai akhir. Kemudian di akhir ayat itu wallahu innallaha apa wallahu gitu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Ya, wallahu yuhibbul muhsinin. Ternyata di ayat yang lain itu ada keterangan yang terkait yang juga menggunakan kata-kata muhsinin, ya. Ada ayat innal muttaqina fi jannati wa uyun akhizina, jangan koreksi nggih kalau salah dikatakan, akhizina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Ternyata ada ayat kata yang sama ya dengan ayat yang tadi ya, surat Ali Imran dengan surat yang ini ya, Ad-Dariyat ini ya, kata-kata muhsinin. Ini termasuk tafsiran gitu ya, tafsir Quran ayat bil ayat itu ya, mungkin ya. Ya. Karena ayat itu saling terkait dan menjelaskan, apalagi babnya juga sama. Babnya tentang muttaqin, ya. Kalau yang di Ali Imran itu jannatin uiddat lil muttaqin, kemudian di surat Az-Zariyat itu
bahwa orang-orang al-muttaqin itu tinggalnya di fi jannatin wa uyun. Ternyata di ujungnya muhsinin. Lah muhsinin ini kalau di ayat ini ternyata dijelaskan siapakah muhsinin itu. Innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Gimana terusan? Minal laili ma yahjaun. Ya, intinya satu, mereka itu kalau malam tidurnya sedikit ya. Innahum ya, intinya kalau malam itu qalilam ma yahjaun itu sedikit tidurnya. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu-waktu sahur dan pada waktu-waktu akhir malam mereka ini beristighfar. Jadi sahur, kata-kata sahur ini memang sakral sekali. Ya, sekali lagi aktivitas sahur itu tidak hanya makan tetapi juga ibadah yang penuh keberkahan. Kata-kata sahur atau jamaknya ashar ini disinggung dalam Al-Quran, dan ini terkait dengan orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan Allah akan ditempatkan fi jannati wa uyun, ya, dalam surga yang penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Demikian Bapak Ibu semuanya yang dapat kami sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri kami pribadi dan umumnya untuk kita semuanya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamalam. Jam 9. Pas. Alhamdulillah, matur nuwun kepada Bapak Rahmat Agung Suprayogi atas materi yang telah disampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua, dan acara pada pagi hari ini penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara apabila ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.